Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 27 Juli 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-17. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 13, ayat 44 sampai dengan ayat 46. Pada suatu ketika, Yesus berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudari yang terkasih, seorang pedagang mencari mutiara dan menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Dia pergi untuk menjual semua yang dimilikinya dan membeli mutiara itu. Cerita itu paralel dengan laki-laki yang menemukan harta terpendam. Dedikasi yang sama ditemukan di dalam kedua perumpamaan ini. Masing-masing orang pasti memiliki objek yang diinginkannya meskipun harus dibayar dengan kehidupannya. Kedua orang tersebut secara harfiah menjual semua yang mereka miliki supaya mendapatkan harta atau mutiara. Saudara-saudari yang terkasih, bagi pencari mutiara, penemuan merupakan sebuah kesempatan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan bahagia sampai mutiara tersebut menjadi miliknya. Dia mempertimbangkannya kembali, membuat semua kalkulasi, mengevaluasi kekayaannya, dan memutuskan untuk menjual semua miliknya supaya bisa membeli satu mutiara yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu dia menemukan mutiara yang terbaik yang belum pernah dilihatnya, benar-benar seperti orang yang menemukan harta terpendam di ladang. Dia harus segera memutuskan untuk menjual semua harta dan membeli ladang tersebut, atau dia tidak akan pernah mendapatkan mutiara itu. Seorang pedagang yang serius, sementara dia membuat transaksi, dia tidak akan memalingkan wajahnya. Bila mutiara tersebut menjadi miliknya, dia akan merayakannya. Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman dan kenalan-kenalan dari kedua orang di dalam perumpamaan tadi pasti terheran-heran ketika mereka melihat bahwa kedua orang itu menjual segala sesuatu yang dimilikinya. Mereka pasti terkejut ketika menyaksikan milik kedua orang tersebut telah kembali segera sesudah itu. Dan mereka akan merasa hormat. Orang-orang itu tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tetapi, saudara-saudari yang terkasih, kedua orang tersebut tidak berspekulasi. Di dalam menjual tanah dan membeli mutiara tidak ada resiko. Barang yang dibeli nilainya tidak akan berubah. Apa yang mereka lakukan sangat masuk akal. Mereka secara kebetulan menemukan barang-barang tersebut. Alangkah bodohnya kalau mereka mengabaikan begitu saja penemuan itu. Kesempatan dibuka di hadapan mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan harta terpendam dan mutiara itu. Saudara-saudari yang terkasih, kedua orang itu tidak mengorbankan apa-apa di dalam membeli ladang dan mutiara, meskipun mereka harus menjual segala sesuatu yang mereka miliki. Kedua orang itu, yakni orang yang menemukan harta terpendam maupun pedagang mutiara, membayar barang-barang itu dengan harga yang sepadan. Mereka mendengar terbukanya kesempatan dan siap membayar harganya. Mereka memberikan semua yang mereka miliki supaya mendapatkan satu barang yang mereka inginkan. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diajarkan oleh perumpamaan ini?
Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus dan Agustinus mengidentifikasikan harta terpendam dan mutiara dengan Kristus. Mereka melihat dengan benar. Orang-orang yang baru bertobat mengatakan hal yang sama. Saya telah menemukan Kristus. Seorang Kristen yang masih muda tiba-tiba menemukan Kristus. Dia kembali ke lingkungannya dengan dipenuhi sukacita, berhenti dari gaya hidupnya, dan setia kepada Tuhan sepenuhnya. Beberapa orang menjual bisnis mereka untuk masuk ke pendidikan teologi, ditahbiskan, dan diutus sebagai misionaris. Saudara-saudari yang terkasih, Kristuslah yang menawarkan harta terpendam dan mutiara bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan di dalam kehidupannya. Beberapa orang sedang meneliti, beberapa lagi sedang mengembara. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Yesus dan menemukan harta terpendam yang tidak ternilai di dalam Dia. Salah satu respons mereka terhadap Yesus adalah penyerahan diri secara total. Mereka menjual semua yang mereka miliki dengan penuh sukacita supaya memiliki Yesus. Tentu saja, keselamatan adalah penuh, cuma-cuma, serta tidak dapat dibeli. Keselamatan merupakan suatu pemberian dan Yesus menuntut hati manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mutiara dan harta berhargaku. Aku ingin melepaskan segala sesuatu hanya demi diri-Mu, karena dengan dapat memilikimu, beriman dan mempercayakan hidupku padamu, aku akan bahagia selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.